הבאנו שלום, הבאנו שלום, הבאנו שלום עליכם. Shalom jemaat,
Apa kabar? Puji Tuhan untuk kita dapat beribadah pada minggu ini. Kita sangat bersyukur karena Tuhan memelihara, memimpin dan melindungi kita sepanjang waktu pada minggu ini. Mari kita mulai ibadah dan saya akan bawa di dalam suara kedengaran. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas pemeliharaan dan pimpinan Tuhan kepada setiap jemaat kami. Bersyukur Tuhan untuk minggu ini sekali lagi kami dapat berkumpul untuk beribadah di atas talian. Biar setiap jemaat yang sudah bersedia akan memberi pujian dan penyembahan kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Kami mohon supaya perlindungan Tuhan sewaktu kami sedang beribadah, supaya pada ketika kami sedang memuji Tuhan, menyembah Engkau, nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Kami juga berdoa supaya lewat pendengaran firman Tuhan, kami dikuatkan dan diteguhkan di dalam iman dan percaya kami kepada Tuhan. Berkati sepanjang ibadah ini, biar nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur semuanya. Amin. Selamat beribadah. Shalom jemaat, apa kabar semua? Nuno kabar kayu, asanang kesabon, kumadati tensanan, honggo-honggo nepo. Walaupun di mana kita saja berada saat ini, kita yakin dan pasti hanya satu nama yang menyatukan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Amin semua. Ya, mari kita sama-sama jadikan lagu ini sebagai satu doa kita kepada negara kita Malaysia yang kita sedih karena semakin hari case COVID-19 semakin meningkat, tetapi dalam nama Yesus tidak yang mustahil dan pasti semuanya itu akan dilenyapkan oleh darah Yesus. Mari kita naikkan doa dalam lagu. Bapa, kami minta darimu, pulihkan negaraku, satukan umatmu di negaraku Malaysia, agar kemuliaanmu terpancar dari kami, supaya dunia melihat kami satu di dalam Engkau. Satukan kami dalam kasih Yesus, satukan kami dalam kemuliaan-Mu. Pulihkan gereja-Mu agar perubahan terjadi sekarang ini di Malaysia. Sekaranglah waktunya untuk kau dan aku bersatu untuk pemulihan negara kita Malaysia, supaya dunia tahu gereja-Mu bersatu
kita naikkan pujian dengan kita bersyukur, dan kita sangat mengatakan bahwa apa saja keadaan kita bersyukur, dan kita masih bersyukur juga karena sehingga saat ini kita dapat memuji Tuhan dan lebih lagi dapat bernafas. Ada amin saudaraku semua? Mari kita naikkan pujian Onsikau Ginawaku. Onsikau Ginawaku, kumaha dia Tuhan, gawe kasihan anu kumaha pensoroku kasari, royohan ku ngarannu setep saginawaku, iya no itali dan patahakonku inti kapesianku. Yesus naralanam katapatan, Yesus naralanam kapesian, Yesus nagampa masih ngawit tulung tansanan iti iswak pamagungan. Raya-rayahanku naranu Tuhan, soro-sorohanku kesiananmu, nokotungan ke Yesus matanin kapatayan mina masih kedahai. Lumondonya Tuhan, raluanmu pangitapatan, lumeman andulira Tuhan, mayara ralan kaayahan, osoitaka amalai takakawi, sukuanu Tuhan marnoyo, angalam papayan takkan, lumondonya Tuhan, raluanmu pangitapatan, lumeman andulira Tuhan, mayara ralan kaayahan, paino kasuang-huango, ikon mimayan takara Tuhan, asuang pono panginaman, mikoto takayak sambayan, lumondonya Tuhan, raluanmu pangitapatan, lumeman andulira Tuhan, mayara ralan kaayahan, mayara ralan kaayahan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Mari jemaat, kita datang ke hadapan Tuhan. Kita yakin dan percaya, hanya kita percaya pada satu nama, yaitu Tuhan Yesus kita. Walau apapun
keadaan kita maupun kesakitan, maupun apa yang telah berlaku dalam kehidupan kita sehari-harian maupun di negara kita, hanya Tuhan yang kita percaya yang akan memungkinkan semua. Bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak yang mustahil. Mari kita naikkan penyembahan ini. Padamu ku percaya. Yang bagiku mustahil, itu kan mungkin bagimu. Tiada yang melebihi kuasamu. Meski bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, Kau Tuhan yang teduhkan badai hidup. Tuhan, padamu ku percaya, ku angkat tangan, ku berserah, ku menaruh imanku kepadamu. Kau Bapa yang selalu pelihara, tanganmu yang turut bekerja, Engkaulah perisai perlindungan di hidupku. Haleluya Tuhan. Amin Tuhan. Yang bagiku mustahil, itu kan mungkin bagimu. Tiada yang melebihi kuasamu. Meski bumi bergoncang, gunung-gunung
bekerja. Engkaulah perisai perlindungan di hidupku. Sidang jemaah yang dimuliakan Tuhan, kita mengucap syukur karena hari ini sekali lagi kita bertemu bersama-sama dalam ibadah online. Sidang jemaah yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada hari ini kita berbicara tentang doktrin. Tema kita pada hari ini adalah doktrin keselamatan dalam perspektif biblika. Doktrin keselamatan dalam perspektif biblika. Untuk mendasari, kita buka dalam Yohanes 3:16. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sidang jemaah yang dimuliakan Tuhan, apakah doktrin keselamatan masih relevan? Apakah doktrin keselamatan masih relevan untuk kita bahaskan ataupun jemaah pada masa kini? Sedang jemaah, sebenarnya inti pemberitaan para ahli teologi, penginjil, gembala, dan guru agama Kristen ialah berkaitan tentang doktrin keselamatan yang telah dan terus dikerjakan Allah melalui putra tunggalnya, yaitu Yesus Kristus. Pengetahuan mengenai dengan doktrin keselamatan adalah secara benar dan tepat ialah soal hidup atau mati. Pengertian tentang doktrin ini bersangkut paut berbicara tentang soal hidup dan mati. Artinya, kalau seseorang memahaminya secara benar, secara alkitabiah, keselamatan dihayati dan hidupnya dalam hidupnya dihidupinya dalam hidupnya, maka dapat dipastikan bahwa orang tersebut berhak untuk kehidupan kekal bersama dengan Bapa yang di surga. Demikian juga sebaliknya, jika seseorang salah memahami arti dari makna keselamatan yang dihayatinya, maka dia pun akan masuk ke dunia kebinasaan yang kekal selama-lamanya. Rupanya doktrin keselamatan sangat penting untuk dibahas, sangat penting untuk diajarkan, sangat penting untuk dihayati secara benar oleh semua anggota jemaat Tuhan. Sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, terminologi keselamatan dalam perjanjian lama berasal daripada kata Yasa dan Yisua. Kata ini hanya ditemukan dalam bentuk napel, yaitu bentuk pasif, dan hepil dalam bentuk aktif, yang artinya menyerahkan atau membebaskan. Gambaran keselamatan yang sangat jelas dalam perjanjian lama ialah peristiwa keluaran dari Mesir. Sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, ada 3 istilah dalam bahasa Ibrani yang menyebut tentang keselamatan. Yang pertama itu adalah Yasa. Ini terdapat dalam Mazmur 51 ayat yang ke-16. Mazmur 51 ayat yang ke-16. Kata yang dipakai di sini ialah keselamatanku. Daud memohon penyelamatan demi keselamatan diri. Jadi keselamatan dihubungkan dengan kasih karunia Tuhan. Istilah bahasa Ibrani yang kedua yang menyebut tentang keselamatan yaitu Yisua. Ini terdapat dalam Keluaran 14 ayat yang ke-13. Ayat ini menekankan supaya umat Allah terus bertahan sampai Allah membawa penyelamatan terhadap mereka.
istilah keselamatan dalam bahasa Ibrani yang menyebut tentang keselamatan yang ketiga adalah Yisa, yaitu terdapat dalam Mazmur 18 ayat yang ketiga, Mazmur 65 ayat yang kelima. Kata ini digunakan untuk Tuhan, di mana Tuhan disebut sebagai keselamatanku. Tuhan digambarkan sebagai tanduk dan batu karang serta panji-panji keselamatan. Dalam Perjanjian Baru, kata kerja yang digunakan untuk keselamatan itu ialah sozo, yang artinya bertindak sihat, menyelamatkan dan menyihatkan. Sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, dengan demikian kata sozo jika dikaitkan dengan manusia berarti menyelamatkan dari kematian dan juga mempertahankan hidup. Jika keselamatan dapat diartikan sebagai perawatan, kesembuhan, pertolongan, penyelamatan, penebusan, dan kesejahteraan. Dalam kekristenan diartikan sebagai penyelamatan dari kematian dan seterusnya pemberian hidup yang kekal. Sejak dosa menular, semua orang diidentikan dengan sakit oleh Alkitab dan mengalami kematian jiwa. Karena itu gambaran keselamatan digambarkan seperti menyihatkan dan menyelamatkan seperti yang dijelaskan dalam kata sozo tadi. Yang seterusnya, keselamatan bukan sesuatu yang dapat dikejar oleh manusia dengan segala macam perbuatan baik, melainkan sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada semua manusia yang menyerahkan diri sepenuhnya dengan menggunakan sarana iman. Jadi keselamatan itu ialah anugerah Allah kepada setiap manusia yang Ia telah pilih untuk diselamatkan. Apakah sarana iman tersebut? Sarana imannya adalah percaya Yesus adalah satu-satunya dan sungguh-sungguh juru selamat, dan kematiannya di kayu salib sebagai penyediaan keselamatan bagi manusia. Namun manusia tidak boleh beriman kepada Allah Sang Juru Selamat tanpa diperkenankan oleh Allah, karena sebenarnya Allah sendirilah yang bekerja dengan membuatkan seseorang boleh beroleh iman kepadanya, dan itu kita sebut sebagai anugerah. Karena itu keselamatan itu pemberian Tuhan terhadap seseorang dan mengikut kepada siapa yang Allah berkenan untuk diberi, bukan pilihan dan peran daripada manusia semata-mata. Dialah yang memilih kepada siapa yang dikehendakinya untuk menerimanya. Jika hari ini Anda percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai sarana keselamatan Anda, maka itu sebabnya Allah sudah memilih Anda untuk diselamatkan. Anda sudah pun memilih anugerah, memiliki dan menerima anugerah keselamatan tersebut. Keselamatan itu dirumuskan dalam 3 istilah bahasa Latin. Yang pertama, sola gratia. Manusia hanya dapat diselamatkan oleh kasih karunia. Manusia tidak berperan sedikit pun untuk mendapat penyelamatan, karena Allah lah yang memilih siapa-siapa yang berkenan di hatinya untuk diselamatkan. Allah memberikan kemampuan kepada manusia yang dipilihnya untuk diselamatkan, untuk meresponi dengan menanamkan benih iman di dalam hati seseorang. Perbuatan amal dan kebaikan tidak dapat menjamin keselamatan, karena maut dan dosa lebih berkuasa daripada perlakuan moral tertinggi manusia. Perbuatan
baik manusia tetap saja terhad karena sifat alami manusia yang berdosa. Justru itu, ia tetap saja tidak dapat berfungsi sebagai sarana keselamatan. Keselamatan terkait dengan nyawa dan darah secara simbolik. Justru itu tidak dapat disamakan dengan perbuatan yang terkait dengan moral, seperti amal dan perbuatan baik. Alkitab mengatakan bahwa nyawa harus ganti nyawa dan tidak boleh ditukar oleh apapun, apalagi dengan perbuatan baik orang yang sememangnya sudah berdosa sejak manusia pertama lagi. Dosa dan maut yang sangat berkuasa hanya dapat dikalahkan oleh seseorang yang sangat berkuasa pula, dan nyawa hanya dapat ditukar dengan nyawa dan darah oleh seseorang yang tidak pernah terkait dengan dosa. Justru itu hanya Yesus saja yang boleh melakukannya. Karena itu keselamatan hanya dapat dikerjakan oleh Allah sahaja melalui Yesus Kristus, dan keselamatan hanya diberi kepada orang-orang yang ditentukannya secara mutlak. Sola Gratia merumuskannya sebagai anugerah terpilih menurut kasih karunia Allah terhadap pribadi yang sudah dipilihnya. Dan yang kedua itu adalah sola fide. Sola fide. Manusia hanya memperoleh keselamatan jika ia menyerahkan diri dalam iman kepada Allah yang rahmani. Keselamatan diperoleh dengan iman kepada Allah yang benar, keyakinan yang benar, doktrin yang benar, penyerahan yang benar, pertobatan yang benar, dan ibadah yang benar. Dan yang ketiga, sola scriptura. Sola scriptura. Manusia hanya dapat tahu tentang Allah dan firman Allah yang terkandung di dalam Alkitab. Di luar Alkitab tidak ada satupun kebenaran yang betul-betul benar dan dalam hal pengetahuan tentang Allah, karena hanya Alkitab sahaja yang mengandungi kebenaran mengenai Allah yang benar. Justru Alkitab adalah sumber otoritas yang tertinggi dalam hal menyatakan kebenaran tentang firman Allah, pribadi Allah, karya Allah, janji-janji Allah, tujuan manusia, dan tempat akhirnya bagi manusia yang kudus dan manusia yang durhaka. Hanya Alkitab yang merumuskan anugerah keselamatan dengan sarana-sarana keselamatan yang akurat. Dengan Alkitab, benih iman tumbuh dalam diri kita. Sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, keselamatan itu adalah karya Allah, yaitu kelepasan dari dosa, dari kuasa iblis dan maut, dan dari aneka ragam kuasa yang bertentangan dengan firman Allah. Karena dari kuasa dan kasih Allah lah keselamatan dilaksanakan, yaitu melalui penebusan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang mati di atas kayu salib, turun ke dalam kerajaan maut, setelah dikuburkan dan bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Jalan untuk menerima keselamatan itu ialah melalui iman yang dilahirkan oleh Roh Kudus, dan iman itulah yang diperhitungkan Allah sebagai kebenaran manusia. Keselamatan itu ialah kemuliaan Allah dan kebahagiaan manusia. Orang percaya telah dibebaskan walaupun dia masih mengalami pergumulan di dunia ini, karena Allah sentiasa melepaskan orang percaya dari aneka ragam bahaya dalam kehidupan sehari-hari, secara jasmani maupun rohani, sama ada perorangan maupun berkelompok. Sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, keselamatan anugerah Allah semata-mata dan anugerah terpilih, karena hanya orang tertentu saja yang diperkenankannya untuk mendapatkannya. Karena itu keselamatan anugerah yang harus dipelihara. Mari kita berdoa.
Ya Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan semesta langit dan bumi, kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu. Kami berdoa kiranya semua jemaah, semua yang mendengar khotbah ini dapat merasakan dan memahami betapa Tuhan sedang mengerjakan keselamatan dalam pribadi kami masing-masing. Keselamatan yang Tuhan berikan secara cuma-cuma menjadi anugerah yang termahal dan terbesar di dalam hidup kami sebagai seorang Kristen yang sebenarnya tidak punya apa-apa. Pelihara semua jemaah-Mu, kiranya semua jemaah-Mu sentiasa menikmati apa yang mereka inginkan, apa yang mereka kehendaki, yaitu tinggal bersama dengan Bapa. Kiranya dapat menikmati kasih dan persekutuan dengan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus.